Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rozi Mandalika. Menyambung berbincang kita kemarin, atau part 2-nya, atau bagian kedua, atau juga episode keduanya, tentang rumus asik berbahasa Minang. Jadi bahasa Minang itu adalah salah satu bahasa yang bisa dirumuskan, dan sepertinya hanya bahasa Minang yang bisa dirumuskan dengan bahasa Indonesia, dan umumnya bisa dirumuskan dengan bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas 9 rumus. Ap jadi o, ya, seperti atap jadi ato, gagap jadi gago, gitu ya. Us jadi ui, kurus kurui, gitu ya. Putus putui, jadi uang, sambung sambuang, untung untuang. It jadi i, sakit saki, pahit pahit. Ing jadi iang, ini banyak, ini pusing pusing, asing asiang, ya, banyak itu. Lalu ada as jadi e, malas maleh, atas ateh. At jadi e, kuat kue, padat pade, itu banyak lagi. Ada juga ut jadi ui, lutut lutui, patut patui. Ada juga ar jadi a, pagar jadi paga, sabar jadi sabah, sangar tentu menjadi sanga, gitu ya. Ada orang yang sangar, sanga bana apa jago, sanga betul orang ini, gitu ya. Lalu kita bahas sekarang rumus ke-10. Nah, rumus ke-10 itu adalah ur jadi uah. Nah, jadi kalau bunyi ur menjadi uah, berarti kubur menjadi kubuah, kabur kabuah, kapur kapuah, gitu. Lalu rumus berikutnya jadi uah, seperti kata jatuh jadi jatuh. Nah, seperti orang terjatuh, gitu. Jatuh. Lalu 7 tentu menjadi tujuh, bilangan, ya. Lalu patuh gitu. Nah, ada penurut, nah, patuh gitu kan, terhadap perintah, gitu. Jadi patuh, gitu. Lalu ada huruf bunyi ir, bisa menjadi iya, bisa juga menjadi iye. Itu di dalam Minang ada beragam logat juga, gitu ya. Seperti bibir, bibia, bisa bibiah. Tabir, bisa tabiah, bisa tabih, gitu. Begitu juga dengan kafir. Nah, ini kafir nih kata-kata kadang-kadang terlalu tabu untuk diucapkan, gitu ya. Di dalam bahasa Minang, kafir itu menjadi kapiah atau kapih, gitu. Jadi tidak sembahyang, kalau tidak sholat dia orang kapih, gitu. Gitu ya. Orang kafir, gitu. Lalu a jadi o, ini rumus ini banyak dan umum ini, ya. Orang-orang luar Minang, luar Sumatera Barat, pertama kali taunya bahasa Minang itu a jadi o, gitu. Memang tidak semuanya, tapi banyak ini. Seperti kata ada jadi ado, kuda kudo, hamba. Ini hamba ini menjadi ambo. Ini orang Minang itu kalau berbicara dengan orang yang lebih tinggi atau lebih besar umurnya, lebih tua umurnya, dia akan menyebut namanya itu ambo. Berasal dari kata hamba, ya. Lalu yang 15 ada ih jadi ih. Ini seperti kata tangis, tangih, gitu. Manis, mani. Ada juga tipis menjadi tipih, gitu. Tapi ada juga di Minang itu yang tetap, gitu ya. Tetap aja dia. Seperti bunyi an, am, i dan u, itu banyak itu. Seperti tangan, gitu. Tangan. Tetap juga tangan, gitu. Makan, gitu. Ya tetap juga makan. Lalu kanan. Kanan itu tetap kanan, walaupun ada mengatakannya suwo. Suwo itu asal katanya suap, artinya tangan kanan itu tangan untuk menyuap, gitu. Lalu dibilang saja tangan suap, tangan untuk menyuap, gitu. Padahal artinya adalah suap, bukan kanan itu tetap kanan. Suwo itu adalah karena tangan kanan biasa dan lebih sopan bila menggunakan tangan kanan untuk menyuap itu. Sehingga dibilang tangan suwo, artinya tangan untuk menyuap. Lalu am
Ya malam tetap juga malam, kolam ya kolam gitu kan, kelam ya kelam, kalam gitu, tetap juga akhiran bunyi bunyi m itu tetap gitu ya. Juga bunyi i biasa tuh banyak juga itu, seperti kaki ya kaki juga gitu, padi ya padi gitu. Itu bunyi i itu banyak juga itu, tetap ya. Juga u seperti tipu ya tipu, kuku kuku gitu kan, bangku ya bangku gitu. Itu tetap saja dia seperti itu. Dan di Minang itu, ini ada satu lagi tapi payah juga melekatkannya. Awalan gitu ya, seperti ber, ter, cer, itu semuanya berubah menjadi bunyi a gitu kan. Ter jadi ta, tertinggi ta tinggi, tersandung ta sandung, terendah ta rendah gitu. Lalu per gitu juga, seperti pertemuan patamuan gitu. Permulaan pamulaan gitu. Di per jadi pa gitu. Lalu cer. Nah, cer itu jadi ca saja. Cerdik, cadik gitu. Cermin, camin gitu. Nah, jadi ada di Minang itu awalan ter ber cer itu dialihkan ke bunyi a gitu kan. Nah, itu saja. Oke saudara, dulu sebenarnya ada 19 saya temukan, tapi hilang lagi dalam memori saya 4 buah lagi di mana itu. Dulu ketika tahun 99 saat masih jadi wartawan di Jakarta, saya pernah menulis di sebuah koran. Itu 19 dulu nih. 19. Ini banyak dibahas orang di konten-konten di YouTube maupun di TikTok, tapi tidak banyak saya lihat. Orang ada 3 buah saja, 3 rumus saja. Tapi saya menemukan 19 dulu. Nanti kalau ketemu lagi yang 4 lagi itu saya kabarkan juga pada kita semua. Oke saudara, begitulah pelajaran santai kita, santai-santai saja. Semoga bisa dimengerti dengan baik. Dan kalau Anda bukan orang Minang, ini penting bagi Anda untuk bisa berbahasa Minang dengan cepat gitu. Apalagi orang Minang ini ada di mana, di pasar-pasar nanti ya. Anda gunakan rumus ini saja berbicara dengan orang Minang gitu. Ya, orang Minang itu juga disebut orang Padang gitu ya. Sebenarnya itu tidak tepat gitu. Orang Minang itu etnis, sementara Padang itu nama kota. Seperti Jawa Barat, etnis Sunda, ibu kotanya Bandung. Nah, misalnya etnis Betawi, ibu kotanya Jakarta gitu. Nah, misalnya etnis Jawa, ibu kotanya Semarang, Surabaya. Begitu juga Sumatera Barat, di Sumatera ini etnis Minang, ibu kotanya Padang. Jadi Padang itu nama kota. Tapi entah kenapa orang-orang Minang yang ada di perantauan suka membuat masakan Padang, harusnya masakan Minang. Oke, itu masalah apa saja itu ya. Kalau dalam kilafi ya apa namanya itu, pokoknya itu salah orang Minang juga. Kenapa dia yang membuat itu kan orang Minang, bukan orang lain juga yang membuat kata-kata itu gitu. Oke, demikian saja saudara, bersama saya Rozi Mandeliko adalah Bermus Asik Bahasa Minang, dan tunggu pada konten berikutnya yang lebih menarik, yang lebih gampang untuk mengerti. Oke, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berkah ya.